Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat bisa berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakannya ini. Amin. Salawat salam kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang sekarang ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, marilah kita lanjutkan tadabbur kita pada surat Al-Fil. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Surat Al-Fil, surat 105 dalam Al-Quran, berisi kisah tentang usaha Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Makkah dengan pasukan gajahnya. Namun usaha tersebut gagal dan pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung-burung yang melemparkan batu dari neraka. Secara lebih detail, kandungan surat Al-Fil adalah: yang pertama, usaha Abraha menghancurkan Ka'bah; yang kedua, Tuhan menghancurkan pasukan Abraha; yang ketiga, pelajaran tentang kelemahan manusia dan kekuasaan Allah; yang keempat, peringatan tentang akibat menentang Allah; dan yang kelima, perlindungan Allah terhadap Ka'bah. Bukti kuasa Allah dalam melindungi rumahnya dan kehancuran bagi yang sombong. Qala Allah Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Wahai insan, tidakkah kau renungi peristiwa besar itu saat kekuatan duniawi merasa gagah mengandalkan gajah-gajah besar dan pasukan lengkap mereka? Mereka datang dengan kesombongan untuk menghancurkan Baitullah. Namun sejarah mencatat bukan kekuatan yang menentukan, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ayat ini menggugah kesadaran bahwa siapapun yang melawan kehendaknya pasti binasa, pasti hancur, tak peduli seberapa besar kekuasaan yang ia miliki. Qala Allah Ta'ala, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Segala strategi dan tipu muslihat yang disusun rapi runtuh seketika. Ketika Allah berkehendak, maka sehebat apapun akan dibalikan menjadi kehancuran. Hikmah dari ayat ini jelas, jangan sesekali bersandar pada perencanaan tanpa takwa, karena yang tak sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala pasti tersesat dan gagal. Qala ta'ala, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Lihatlah, bukan pasukan bersenjata, bukan bala tentara yang tampak hebat, akan tetapi burung-burung kecil datang dalam rombongan membawa amanah ilahi. Inilah pelajaran besar. Kekuatan bukan soal ukuran, tapi tentang siapa yang berada di baliknya.
Bila Allah Subhanahu wa taala menjadi penolongmu, maka sekecil apapun perantaranya pasti cukup untuk menundukkan segala raksasa dunia. Qala ta'ala tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Para jamaah, batu-batu kecil dari tanah yang keras dan terbakar menjadi alat azab, tidak besar, tidak megah, tapi mengandung murka ilahi, yang setiap lemparan adalah peringatan bagi yang melampaui batas, sebuah tanda bahwa siapa yang menzalimi dan menghinakan rumah Allah akan dihukum dengan cara yang tak disangka-sangka. Qala ta'ala faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari keangkuhan adalah kehinaan. Pasukan yang dulu menakutkan kini laksana daun kering yang hancur, tak bersisa, diinjak dan dilupakan oleh semua orang. Inilah nasib mereka yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa cepat Allah membalikan keadaan dari kebesaran menjadi kehinaan, dari kekuatan menjadi kelemahan. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini, surat Al-Fil mengajarkan tentang kekuasaan Allah, perlindungannya terhadap Ka'bah, dan pentingnya selalu mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Hikmah dari surat ini adalah bahwa meskipun kekuatan manusia mungkin tampak besar, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa tinggi dan mampu melindungi umatnya. Ya Allah, lindungi kami dari kezaliman dan jadikan kami pembela kebenaran. Jangan biarkan kami terpedaya oleh kekuatan dunia. Bersamamu kami tenang, tanpamu kami lemah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian ta'lim kita pada subuh kali ini. Sebelum penutup, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi diri kita dari keangkuhan dan kesombongan. Ala hadin ya wa ala qulnitin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal munfiqina wal munfiqat. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Berilah hidayah ya Allah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Berilah kesehatan agar mereka bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Berikanlah rezeki yang luas ya Allah, dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dalam perjuangan Islam. Ya Allah, berilah kemampuan bisa bersabar jika mereka menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berilah keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwana wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.